Kepulan asap hitam disertai kobaran api tampak menyala dari kawasan pusat pertokoan di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat petang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 10 toko tekstil, toko buku, dan elektronik ludes terbakar. Kepanikan tampak terjadi di kawasan tersebut. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang berharga mereka dari kobaran api. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu toko yang berada di lantai 2. Pertokoan ini sangat luas, ya, jadi api yang kita padamkan itu berada di tengah-tengah. Kesulitannya karena semua toko ini sekarang pakai terali besi, ya, dan banyak yang kosong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam kebakaran rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Beijing dalam rangkaian lawatan perdananya ke sejumlah negara. Kevin Dix mengambil sumpah sebagai WNI pemain sepak bola FC Copenhagen siap perkuat timnas Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa. 2 rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat dini hari. Nahasnya, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam peristiwa tersebut. Ada kebakaran. Warga Jalan Papango 3B Tanjung Priok, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api. Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Naasnya, dalam peristiwa ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun meninggal dunia. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Petugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan. Ada rumah, jadi yang korban ada 4. Ada 4 suami istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara harus ditentukan sementara, jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3 Ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Ini ada 13 unit. Jenazah para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papango, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta 2 orang anak berusia 8 dan 3 tahun. Kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah akan dilakukan proses otopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papango, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini. Sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. 4 jenazah ini dievakuasi pasca kebakaran yang terjadi di Papango, Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari tadi. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas, 4 orang meninggal dunia lantaran terjebak api di dalam kamar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai teridentifikasi oleh tim DVI Pusdokes Polri, 7 jenazah korban kebakaran pabrik Bekasi dibawa pulang oleh keluarganya masing-masing. Jenazah kemudian langsung diserahkan kepada keluarga. Proses serah terima jenazah korban kebakaran pabrik Bekasi dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur di depan ruang instalasi forensik. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Hari ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa besok. Tapi nanti setelah semua kami serahkan bahan-bahannya ke perusahaan. Usai serah terima berkas, satu persatu peti jenazah dikeluarkan dari dalam ruang instalasi forensik untuk dibawa keluarganya masing-masing ke rumah duka di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari 8 yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya akan dibawa Sabtu besok. Sebelumnya 8 dari 9 jenazah korban kebakaran pabrik Bekasi ini berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Pusdokes Polri melalui DNA dan gigi. Saat ini tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 buah kotak berisi body part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Diketahui kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat sore. Ya, tawuran tersebut membuat arus lalu lintas tersendat. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta pada Jumat sore. Tak hanya di ruas jalan, 2 kelompok remaja ini juga melakukan tawuran di area rel kereta api. Selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tawuran juga menarik perhatian warga sekitar. Warga sekitar mengatakan tawuran 2 kelompok remaja ini diawali dengan aksi lempar petasan hingga terjadi tawuran. Ya, ini baru kejadian sore. Itu permasalahannya apa sih, Pak? Kalau dibilang permasalahan ini nggak ada permasalahan. Karena waktu itu ada Kapolres datang, saya juga ikut bicara. Ya, ini adalah oknum provokator, gitu. Bukan yang memulai dari kebun singkong ada RT 1 ataupun gagal atau tidak. Ada oknum tertentu. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur yang tiba di lokasi akhirnya berhasil membubarkan aksi tawuran tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan, petugas melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita yang berprofesi sebagai pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas ditikam seorang laki-laki yang datang secara tiba-tiba. Dari rekaman video, penikaman diduga dilakukan oleh suami korban. Inilah video rekaman CCTV yang merekam saat penikaman terjadi terhadap seorang wanita pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Korban yang diketahui bernama Vanda tewas seketika di tempat kejadian setelah ditikam pelaku lebih dari 7 kali. Meski belum diketahui secara pasti siapa pelaku pembunuhan sadis ini, namun polisi mengindikasi diduga pelaku adalah suami korban. Kondisi ini diketahui setelah pelaku teriak "saya suaminya" sesaat setelah kejadian sebelum akhirnya pelaku melarikan diri. Polisi melakukan olah TKP dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Tadi pada saat evakuasi, ya korban sudah tidak berdaya, kehabisan darah, langsung dibawa ke rumah sakit Usada dan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Sementara tim seluruhnya bergerak untuk mencari keberadaan pelaku. Petugas kepolisian akan terus mengungkap kasus ini dan mengejar pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi akan menindak pelaku penjarahan truk tanah yang menabrak seorang bocah SD di Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku diimbau agar mengembalikan barang-barang yang telah dijarah. Inilah video amatir yang merekam aksi penjarahan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Atas aksi ini, polisi akan menindak para pelaku penjarahan. Terkait pengambilan barang-barang di truk baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polri. Kita himbau untuk segera kembalikan. Sebelumnya pada Kamis pagi, emosi warga tidak terkendali usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca bentrok dengan warga, aparat kepolisian dan pengemudi truk kini di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali normal. Ya, tak terlihat lagi aktivitas truk melintas di jalan raya tersebut. Truk tanah yang biasa lalu lalang di Jalan Raya Salembaran atau Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten saat ini tidak lagi terlihat melintas. Puluhan truk tanah yang dirusak warga telah dievakuasi dari tepi jalan lokasi kejadian oleh petugas ke halaman kosong proyek. Sebelumnya truk-truk besar kerap melintas di Jalan Raya Salembaran tersebut dan membuat lalu lintas macet, hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang bocah sekolah dasar dan memancing amukan warga. Sejumlah pengguna jalan mengaku sering mendengar kecelakaan yang melibatkan truk besar. Ada korban di sono di Kosambi kemarin, katanya di sini yang buka video. Kalau gue jarang lewat di sini, kadang di kesempatan, jarang gue lihat. Ya ngeganggu banget sih. Kadang saya perjalanan dari Kerojok ke sini, kadang itu makanya saya jarang lewat sini. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap kepada pemerintah terkait dapat menegakkan peraturan yang ada dan para pengendara truk tanah juga dapat menaati peraturan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Beijing Capital International Airport, China dalam rangkaian lawatan perdananya ke sejumlah negara.
Prabowo disambut dengan prosesi jajar kehormatan pada pukul 18:27 waktu setempat atau pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 8 November 2024. Pejabat tinggi China yang menyambut kedatangan Prabowo diantaranya Menteri Pertanian China Han Jun, Dubes RI Beijing Jauhari Oratmangun, Atase Pertahanan Beijing Brigjen TNI Marsikal Beni Penadeak dan Dubes China untuk Indonesia Wang Lutong. Lawatan Prabowo di Cina ini untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Selain China, kunjungan kenegaraan akan dilakukan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum melakukan lawatan menuju ke sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada awak media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selama di luar negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan dirinya memimpin Kabinet Merah Putih. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Saat tiba di Beijing, China, Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, China, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, China. Berapa tahun di Singapura? 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh, ya bagus. Oh iya? Udah? Tahun berapa? Kedua? Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh, dari mana? Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat, Prabowo seketika menyalami kerumunan para mahasiswa serta melayani foto selfie bersama. Para mahasiswa yang hadir mengungkapkan antusiasme dan kegembiraan dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Prabowo. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua. Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang dan itu sangat jarang
kesempatannya sangat jarang. Jadi saya senang-senang. Bapak. Bapak. Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Para mahasiswa berharap lawatan Presiden Prabowo ini membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin lebih baik lagi ke depannya. Polisi menggerebek sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam 1 hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Irin, gimana Bu? Ngapain Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi. Ia mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Pak.
Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judol dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, para relawan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus bergerak mensosialisasikan visi misi serta program pasangan Ridho kepada masyarakat. Ya, melalui berbagai kegiatan, para relawan juga mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki integritas dan pengalaman. Relawan Ridho Muda Jakarta bersama pengusaha kedai Aceh menggelar kegiatan traktiran Ridwan Kamil 1000 kopi dan mie Aceh untuk warga di kedai Aceh Bang Joni, Pancoran, Jakarta Selatan.
Program yang menyasar kalangan anak muda ini merupakan salah satu sarana untuk menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Ridho yang berpihak terhadap pengembangan bakat dan kreativitas para pemuda di Jakarta. Jadi ini adalah salah satu bentuk role model nanti program Ridwan Kamil ke depannya, yaitu kopi gratis untuk anak muda di open space gitu kan. Nah, ini adalah role modelnya. Dan ini kolaborasi pertama kami. Untuk seminggu ke depannya kita akan roadshow di beberapa kedai kopi Aceh. Dengan secara tidak langsung ini juga membuktikan bahwasannya Pak RK sangat peduli akan UMKM yang ada di Jakarta. Terkhusus kami yang ada di Jakarta ini sangat terperhatikan dengannya ada program ini, Pak. Sementara itu di Penjaringan Jakarta Utara, relawan kerja dan pendukung pasangan Ridho menggelar kegiatan Curhatin Jakarta. Para relawan ini berdialog dengan masyarakat yang meminta kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan. Kita sudah berdialog dengan para tim Ridwan Kamil yang harapannya adalah dalam bidang pendidikan ingin adanya program pendidikan ini secara gratis ke depannya dari tingkat SD sampai ke nanti perguruan tinggi. Ya sangat membantu sih, soalnya banyak yang pada nggak mampu buat sekolah biayanya. Para relawan akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk 1 putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono menyosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama dan santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak hanya Pulau Tidung, di hari yang sama Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang seluruhnya adalah kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah menyambut antusias kedatangan Rano Karno. Rano mengatakan kegiatan menghadiri acara Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah. Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jamaah. Tahun yang lalu Rasulullah wafat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat.
Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia membuka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Jadi setiap PSU, setiap kelurahan... Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan aturan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menjabarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei, serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Bertemu dengan mereka ini tertunduk malu sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas. Ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut, karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak Poltreking berdiri hampir 13 tahun. Pemirsa, Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota, wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Pemaparan rilis survei. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo unggul dari dua pesaingnya. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya merinci pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Disusul oleh paslon nomor 2 Heldi Agustian Alawi Mahmud 33,6%. Kemudian paslon nomor urut 3 Isro Miraj Nuratul Uyun 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu kemudian juga secara visual bisa mengetahui. Membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar, dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi dengan tingkat kesukaan yang juga. Pemirsa, Partai Perindo resmi menetapkan jajaran pengurus baru periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibio. Ya, dalam rangka transformasi terdapat 3 pengurus lama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan baru. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menyejahterakan Indonesia. Memulai karir sebagai seorang guru dan dokter, Sortaman Saragi kini resmi menjabat Wakil Ketua Umum 1 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Simalungun tahun 1967 yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo ini memiliki karir yang cemerlang. Sortaman juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Jadi Wakil Ketua Umum pertama ini adalah yang mengurusi OKK, organisasi kader pengkaderan gitu. Jadi memang inilah menjadi suatu tugas paling besar bagi Partai Perindo yang ada sekarang ini. Nama Ferry Kurnia Rizkiansa pun kembali dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Bandung tahun 1975 ini merupakan seorang peneliti, dosen, dan penulis. Karirnya pun tergolong gemilang. Ferry pernah menjabat sebagai Ketua Umum KPU Provinsi Jawa Barat. Ia menjadi anggota KPU RI. Saya diamanahi untuk membidangi Wakil Ketua Umum untuk bidang pemenangan pemilu.
Jadi nanti ada 3 pemenangan pemilu yang betul-betul harus dikawal secara serius. Yang pertama adalah pilkada yang juga sekarang sedang dalam proses pilkada dan nanti 27 November juga akan ada pencoblosan. Yang kedua adalah terkait dengan pemilu legislatif nanti 2029 dan yang ketiga adalah pemilu pilpres. Selain itu, mantan aktivis anti korupsi Tama Satria Langkun turut dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum 3 DPP Partai Perindo. Setelah sebelumnya menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, pria kelahiran Bogor tahun 1985 ini juga memiliki rekam jejak sebagai pejuang keadilan bagi masyarakat. Saya menduduki di Wakil Ketua Umum 3, jadi memang bidangnya itu nanti kita akan bicara soal pembelaan terhadap pemilih, advokasi hukum, terus kemudian soal digitalisasi data, dan kemudian juga termasuk di dalamnya itu badan pemenangan saksi. Para wakil ketua umum tersebut diharapkan segera bekerja untuk membentuk ketua bidang dan unit kerja di bawahnya untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Motorcycle Show 2024 kembali hadir dengan deretan pilihan kendaraan listrik. Ya, diantaranya sebuah motor dengan desain yang dinamis yang dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan cocok digunakan bagi Anda dengan mobilitas yang tinggi. Indonesia Motorcycle Show 2024 menjadi momen istimewa bagi Polytron untuk meluncurkan varian terbarunya Polytron Fox 500. Motor listrik ini merupakan flagship EV dari Polytron yang mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar hingga bisa mencapai kecepatan maksimal 130 km per jam. Dengan desain yang dinamis, motor ini dilengkapi dengan fitur yang lengkap, diantaranya kapasitas baterai 3,8 kWh yang membuatnya dapat menempuh perjalanan hingga 130 km dalam sekali pengisian penuh. Motor ini juga berkolaborasi dengan seniman street art ternama Darbots dengan menghadirkan edisi terbatas dari Fox R yang memiliki 2 varian warna dengan desain yang unik yang terinspirasi dari semangat kreativitas dan pemberdayaan generasi muda. Polytron Fox 500 ini adalah motor flagship kita. Secara fitur ini yang paling maksimal yang kita bisa tawarkan ke konsumen-konsumen kita. Kita memberikan pilihan experience yang lain untuk Fox 500. Alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh beberapa konsumen di Indonesia untuk experience dengan Fox R dan juga Fox S. Kita juga mau mencoba menawarkan ini dengan tenaga yang lebih besar, experience yang lebih besar, dimensi yang lebih besar, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Dengan berbagai inovasinya, Polytron pun memperoleh penghargaan dari IMOS sebagai Favorite Motorcycle Most Ridden Motorcycle Electric. Polytron berharap dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia serta memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumen. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan di Bangkalan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Ada pertarungan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan saat pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Timur di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan wasit mengeluarkan 4 kartu merah termasuk untuk pelatih tim Lamongan. Kericuhan saat pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan tidak hanya melibatkan para pemain, namun juga ofisial masing-masing ikut masuk lapangan alun-alun kota Bangkalan. Kericuhan berawal saat salah seorang pemain tim Banyuwangi terjatuh dengan posisi keluar garis lapangan tiba-tiba diserbu oleh pemain lawan serta penonton. Melihat hal ini, pemain dan ofisial Banyuwangi pun ikut berhamburan ke titik keributan. Panasnya tensi pertandingan ini membuat wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk masing-masing tim.
disebut nih Pak? Oh iya Mas, itu biasa kalau sepak bola terjadi benturan, setidaknya pemain kita yang terlibat kayak mendapatkan kartu merah, salah juga kartu merah. Kita saling terima. Dan kartu merah baik ofisial maupun pemainnya lebih wasit agar semua berjalan dengan baik sampai pertandingan berakhir. Insya Allah selanjutnya kita cari perhatian. Setelah kericuhan berhasil diredam petugas keamanan, pertandingan kemudian dilanjutkan kembali. Laga panas ini pun berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Banyuwangi dan berhak lolos ke babak selanjutnya dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia setelah Kementerian Hukum melakukan sumpah kewarganegaraan. Selain Kevin Dix, ada 2 pemain sepak bola keturunan lainnya yang diambil sumpahnya, yakni Estela Rakul Lupati dan Noah Leatomu. Pengambilan sumpah berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Kevin Dix adalah pemain sepak bola FC Copenhagen kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara Estela dan Noah Johanna, keduanya adalah pemain sepak bola putri kelahiran Belanda yang juga memiliki keturunan Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir menyambut gembira dan bersyukur usai Kevin Dix, Estela, dan Noah Johanna telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Rasa syukur itu disampaikan Erick Thohir lewat unggahan sosial media. Feel right now? No, I'm feeling really good. I'm excited, I'm happy, and I can't wait to see everybody. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Mengakui, tunduk, dan setia, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hello President Prabowo, nice to meet you. I'm Kevin Dix. I'm finally an Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything, and I will give my blood, sweat and tears for the country. Mr. Eric, I'm finally ready now. Thank you for everything, for the support, for the help, and for everything you did so far for me, and I will give everything for you. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari Timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match Timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong.
Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting Timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Kini hadir alat screening kesehatan jantung dan pembuluh darah termutakhir karya anak bangsa. Penyakit jantung bisa menyerang siapa saja secara tiba-tiba, bahkan tanpa nyeri dada. Salah satu cara untuk mengetahui resiko terserang penyakit jantung adalah dengan melakukan deteksi dini. Dengan deteksi dini, kita dapat mengetahui adanya resiko penyakit jantung serta menghindari terjadinya komplikasi yang lebih serius. Menghadirkan alat deteksi dini, kesehatan jantung termutakhir, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk menampilkan alat non-invasive vascular analyzer atau NIVA. NIVA dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi, fungsi, dan resiko kardiovaskular seseorang dengan waktu 15 menit saja. Dengan NIVA kita melakukan tensi di 4 tempat, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan, berbarengan, sehingga kita bisa mengukur bagian-bagian tubuh kita secara lengkap gitu. Nah, dari pengukuran itu, kemudian NIVA ini mengukur ada 15 parameter. Nah, semua itu akan menggambarkan sekaku apa pembuluh darah kita. Karena kekakuan pembuluh darah itu nanti berhubungan dengan resiko seseorang terkena serangan jantung atau stroke. NIVA merupakan hasil kolaborasi, riset, dan produksi anak bangsa yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, LCKC Aristiawan, iNews melaporkan. Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Beijing, China. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pasca operasi Zebra 2024, lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas antri dan berebut bayar denda di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Membludaknya jumlah pelanggar yang akan membayar denda ini lantaran banyak pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda dapat dilakukan setiap hari kerja. Suasana kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dipenuhi lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring razia Operasi Zebra 2024. Warga mengantri bahkan berebut untuk membayar denda tilang setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Meski pihak Kejaksaan Negeri telah membuka loket bantuan untuk melayani pelanggar di halaman kantor Kejari, namun kondisi ini belum mengurangi antrian pelanggar. Membludaknya jumlah pelanggar yang membayar denda tilang di kejaksaan ini diindikasi karena banyaknya pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda tilang bisa dilakukan setiap hari di jam kerja. Ini pembludaknya orang, pelanggar ini tidak lepas juga dari pengetahuan mereka bahwa kalau masalah tilang itu diambil di hari H sesuai dengan tertuang. Padahal dapat juga dilakukan di hari yang lain, yang penting di jam kerja. Kami juga sudah membuka loket itu juga di Car Free Day di hari Minggu. Sementara untuk meringankan beban pelanggar agar tidak terjebak antrian panjang dalam pembayaran denda tilang, pihak Kejari Sidoarjo juga membuka layanan drive-thru di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Minggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Untuk memenuhi permintaan pasar dan okupansi 95% di akhir tahun 2024, sebuah pusat perbelanjaan di Cikarang resmi membuka 4 tenan mitra bisnisnya. Polax Mall Cikarang resmi membuka tempat tenan baru mitra bisnisnya yang ditandai dengan penandatanganan dan pengguntingan pita yang dihadiri langsung oleh para komisaris keempat tenan dan CEO Polax Mall Cikarang. 4 tenan tersebut diantaranya Ohio Hub yang merupakan sekolah lukis terkenal Jepang, Yukata Mattress, dan Kumo, perusahaan bedding furniture Jepang, serta Arista Craft yang terkenal akan kain etnik Nusantaranya. インドネシアの教育は日本の仕組みとすごく似ているところがあります。おそらく日本を参考にしている部分もすごくあると思うんですけども、これは絶対間違ってないですし、ここに幼児教育からずっと一貫してできる教育が備わることで、人が育つんじゃないかと思います。 Okan Cornelius, direktur dari Celebrity Mattress, melihat tingginya peluang bisnis di Polax Mall Cikarang, lokasi yang sangat strategis, dan adanya 4 tower dan apartemen di area Polax Mall Cikarang, membuatnya membuka 2 gerai sekaligus di Polax Mall Cikarang, Yukata dan Kumo. Jadi kami menyiapkan segala macam kebutuhan, khususnya untuk apartemen, untuk hotel, untuk kos-kosan, apapun itu kami menyiapkan. Jadi segala segmen budget, harga berapapun, tentunya dengan kualitas yang bergaransi kami tawarkan. Dengan keberadaan tenan-tenan baru ini tentunya akan lebih melengkapi, baik untuk tenan mix di dalam mall maupun kelengkapan untuk pengunjung Polax Mall Cikarang. Polax Mall Cikarang dalam akhir tahun 2024 menargetkan okupansi 95%, lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah kawasan industri dan dikelilingi oleh 4 tower hotel dan apartemen Chatstone, menjadikan pasar positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Cikarang dan sekitarnya. Kamera pengawas merekam kecelakaan antara minibus dan truk bermuatan ayam di Jember, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun bagian depan minibus ringsek. Kecelakaan antara truk bermuatan ayam dan minibus di perempatan Jalan 515 Tanggul, Jember, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Truk terguling di tengah jalan dengan muatan yang berhamburan. Sementara bagian depan minibus ringsek. Beruntung 4 penumpang minibus dan 2 orang di dalam truk selamat. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus yang tidak menguasai medan. Untuk kendaraan Toyota Rush ini melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah alun-alun Tanggul akan masuk ke Batalion. Karena kurang menguasai medan, kurang mengetahui jalur yang ada di sana, tidak tahu bahwa saya sudah masuk ke jalur utama dengan kecepatan yang tinggi, sehingga pada saat sampai ke TKP ada kendaraan truk yang bermuatan ayam tadi melaju dari arah barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan kini ditangani jajaran Polantas Resor Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Beijing Capital International Airport China dalam rangkaian lawatan perdananya ke sejumlah negara. Prabowo disambut dengan prosesi jajar kehormatan pada Jumat malam. Sejumlah pejabat tinggi menyambut kedatangan Prabowo, di antaranya Menteri Pertanian China Han Jun, Dubes RI Beijing Jauhari Oratmangun, Atasnya Pertahanan Beijing Brigjen TNI Beni Penadeak, dan Dubes China untuk Indonesia Wang Lutong. Lawatan Prabowo di China ini untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Selain China, kunjungan kenegaraan akan dilakukan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Lawatan menuju ke sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada awak media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selama di luar negeri, Presiden Prabowo meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan dirinya memimpin Kabinet Merah Putih. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang
gunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan. Saat tiba di Beijing, Cina, Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, Cina, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, Cina. Sudah berapa tahun di Singapura? Sudah 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh, ya bagus. Oh iya? Udah? Tahun berapa? Kedua? Bagus. Oh, oke. Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh, dari mana? Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat, Prabowo seketika menyalami kerumunan para mahasiswa serta melayani foto selfie bersama. Para mahasiswa yang hadir mengungkapkan antusiasme dan kegembiraan dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Prabowo. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang-senang. Bapak. Bapak. Pak. Selamat datang, Pak. Para mahasiswa berharap lawatan Presiden Prabowo ini membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin lebih baik lagi ke depannya.